Nah, sekarang kita udah sampai di markasnya, di head office-nya, di workshop-nya JR Sanjaya, guys. Tadi kita udah dikasih kostum, guys. Nih, lihat nih. Jadi My Guitar Adventure sudah disiapin kostum, guys. Jadi buat teman-teman atau followers kita semua, kalau yang mau nonton, pengen tahu nih proses produksi sebuah gitar di industri lokal itu seperti apa. Ini saat yang tepat kalian nonton, simak baik-baik, karena kali ini kita mau bedah proses pembuatan gitar tuh dari nol sampai jadi Sampai di packing nyampe ke rumah kalian. seperti apa. Iya. Langsung aja kita udah disambut sama ownernya langsung. Sambil kita nanti ngobrolnya kita sambil keliling-keliling aja kali ya. Keliling dong, biar teman-teman tahu ya kan. Nanti pokoknya kayak apa sih bikin gitar dari nol bahan sampai jadi sampai kirim ke rumah kalian itu langsung aja. Kita sudah ditunggu sama ownernya langsung, guys. Go, 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 go. Kali ini kita sudah ketemu sama Mas Didi. Mas Didi. Apa kabar, Mas? Terbaik, Mas. Jadi aku kenalin dulu teman-teman, My Guitar Adventure kali ini kunjungan ke workshopnya JR Sanjaya dan kita disambut langsung oleh ownernya. Nah, kita biar enak perkenalan langsung dari ownernya langsung. Silakan Mas. Mas Didi ceritakan tentang Baik. JR Sanjaya. Jadi JR Sanjaya itu adalah produksi gitar akustik lokal yang kita bercita-cita untuk ekspansi ke global. Kita akan terus improve produk kita sampai nanti kita bisa ekspansi ke global. Sebelum kita muter-muter nih Mas, pertanyaan-pertanyaan simpel nih. Kenapa namanya JR Sanjaya? Sanjaya itu nama kakek saya. Oh, diambil dari nama kakek. Jadi kakek saya terus jadi JR Sanjaya karena nama anak saya Jentara Raya Sanjaya sama Jingga Renata Sanjaya. Oh, Jadi jadi jadinya JR Sanjaya. Tapi bisa diartikan juga jadi junior Sanjaya. Kan itu kan cucunya kakek saya juga kan. Iya. Berarti tahun berapa mulai eksistensinya Jer Sanjaya? 2015. 2015 walaupun di tulisan gitarnya 2017. 2017. Dari nol itu 2015. 2015 dari nol. Dari nol, bener-bener nol. Dari nol itu konsepnya ngeladenin skup terbatas dulu. 2017 baru memberanikan diri gitu. Iya. Oh, Jadi gitu. seperti itu. Ini aku lihat hashtag logo punya karakter. Kenapa pilih hewan kuda, Mas? Apakah punya karisma sendiri? Oke. Kenapa enggak pilih burung? Karena suka burung. Ayo. Jadi Gimana, Mas? kuda itu kan kudanya hitam itu. Kuda hitam. Nah, Oke, jadi benar. kita itu pengen jadi kuda hitam. pengen jadi kuda hitam. Di nasional bahkan di global. Insya Allah. Ini tahun 2006 adalah tahun kuda loh, Mas. 2026 ya, tahun kuda. Jangan-jangan tahun ini JR Sanjaya bisa keluar. Amin, Iya kan? amin. Bisa keluar, amin ya kan? Basic aja pertanyaannya. Kenapa milih industri gitar dari Mas Didi? Kenapa saya memilih gitar? Jadi gitar itu kan dari kayu. Kayu itu bahan baku asli dari Indonesia. Jadi di Indonesia itu banyak bahan baku kayu. Bahkan orang luar negeri pun sampai bikin pabrik di sini buat bikin mebel, bikin gitar. Kenapa kita yang orang lokal nggak bisa membuat sesuatu produk yang bisa kita jadikan karya kan gitu. Jadi kan sayang kalau itu tidak kita manfaatkan. Daripada di ekspor kayu mentah kan kita jadikan barang jadi kan. Nah, itu kan nambah ya. ya punya value lebih. Itu sekilas tentang JR Sanjaya, obrolannya makin seru, biar makin seru. Kita ngobrolnya sambil Lihat produksi. workshop, Ah, lihat oke, workshop. langsung Ya. aja. Ini yang pertama, kita ke bagian apa dulu nih, Mas? Ini ada binding, jadi pasang binding. Jadi di sini ada keterangannya semua. Ini list binding. Jadi pasang list gitar ya, yang seperti ini prosesnya. Kalau aku lihat, yang aku salut sih, impresi pertama ketika kita datang tadi sebenarnya kita udah lihat-lihat. Di sini home industry yang sudah menerapkan teknologi-teknologi baru. Ini yang saya Sudah ada suka. teknologi. Ya, sudah didampingi lokal tapi sudah didampingi dengan teknologi-teknologi terbaru ya. Tuh ya, list bindingnya beneran tanam guys. Ini nggak ngecat loh, tanem, betul-betul tanem. Join neck ini maknanya join neck tuh ya, ngukur Iya. angle semua lengkap. Jadi body sama neck dijadiin satu. Oke. Jadi kita setting angle neck. Jadi kita ada ball in. Jadi nggak cuma ekor burung itu loh. Oke. Tapi kalau kita udah pakai ball in, jadi tambah bau. Oh ya. Jadi naiknya lebih oke. Tuh liatin sampai radio thread nih. Ini teman-teman yang nanya-nanya
Radiusnya berapa tuh? Lihat. Udah ada radius fret. Nah, di sini udah dijelasin ya bahwa si JR Sanjaya itu udah ada radius fretnya. Nanti kita jelasin juga radius fretnya berapa derajat dan ya kayak gini ya. Untuk assembly-nya dari mulai joint neck, list binding, radius fret sampai semuanya benar-benar terpisah dan benar-benar asik banget. Dan tempatnya juga menurut gue ini tempatnya asik banget dan bersih banget lah ya. Terus tertata rapi dan nggak ada yang acak-acakan. Mas, kebetulan nih aku suka banget dengan gitar lokal yang punya radius sudah ya. Boleh tahu nggak sih Mas, radiusnya berapa Mas? 12 in. 12 in. Untuk pemakaian aku, mungkin di pemula juga, ya itu bakalan nyaman. Nggak cuma nyaman buat di chord ya, tapi buat di bending. Menurut aku juga enak gitu Mas. Ini nih, prosesnya nih. Pembuatan bener-bener berradius. Ya, nah. Bahkan dicek pakai knockpad juga untuk kelurusan. Ini ya, ini kelurusan necknya. Bahkan dicek semua. Itu guys, lihat guys, proper banget. Sama radius tetap dicek semua. Nah, ini radius ini dari depan, tengah sampai akhir harus sama, nggak boleh ada celah mas ya. Bahkan di Ya. di saddle juga harus sama. Radiusnya ini jawabannya di 12 inch. 12 inch dari fret 1 sampai ke fret ujungnya ya. Mantap, mantap, mantap. Sampai saddle. Sampai saddle-nya pun. Ini kalau kalian lihat ini bracingnya aja sudah pakai bracing seperti ini ya. Ini udah berpola ya mas. Iya. Berarti Presisi itu. presisi dan setiap produk dari 1 sampai 1000 pasti sama. Betul. Dia sudah semi, kalau aku bilang sih udah semi industri ya, mendekati industri, udah bukan pengrajin lagi nih kalau aku bilang. Karyawan ini ada berapa mas semua mas? Kurang lebih 50-an. 50 hanya warga sekitar ya. Warga sekitar ada yang warga luar juga ada. Gue juga cita-cita pengen bikin kayak gini, jadi memberdayakan warga sekitar juga ya mas. Betul. Oke, kalau gitu kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, kita ada di beberapa tempat selanjutnya. Ini di forming dulu. Kita ke forming dulu. Nah, ini salah satu tempat formingnya untuk si necknya JR Sanjaya. Kita lihat di sana. Ini yang aku lihat di pengerjaan ini ya, dan gitar yang aku pakai juga, itu selama kita mainin chord dari awal sampai akhir itu ya halus, finishingnya enak. Ternyata pengerjaannya ya sedetail ini. Ini mulai awal seperti ini atau baru mas kayak gini dengan konsep yang seperti ini mas, pengerjaan seperti Dari ini. awal seperti itu. Sudah seperti ini ya mas ya. Untuk kedepannya nih mas, ada plan-plan apa lagi mas? Ini kan kalau aku lihat dari segi produksi sudah mengarah ke profesional ya. Kedepannya dari pihak Mas Didi sendiri untuk JR Sanjaya, apakah ada ekspansi lebih besar lagi atau seperti apa mas? Kami punya cita-cita bisa manufaktur. Fabrikasi ya. Fabrikasi. Jadi itu cita-cita besar kami. Insya Allah nanti doanya aja biar semua jadi terrealisasi. Amin, amin. Kalau untuk sampai dari awal sampai sekarang itu sudah berapa tipe mas yang dirilis sama JR Sanjaya? Kalau tipe itu udah sekitar 10 sampai 15. Akan ada inovasi berapa tipe lagi yang belum rilis nih mas? Kasih bocoran. Tapi kalau 15 itu maksudnya belum beredar semua. Oke. Jadi kita baru yang rilis itu sekitar 5 sampai 6. 5 sampai 6. Berarti bocorannya ada 15 ya. Nah, berarti masih ada 9 sampai 10 lagi. Dan itu pasti kita improve. Mantap, berarti akan ada beberapa lagi yang dirilis setelah 5 lagi. Kita langsung lihat lagi buat ke bagian body-body dan lainnya. Ini kita udah di tahap apa nih mas kalau yang kayak gini-gini? Ini proses QC finishing. Jadi sebelum naik ke spray itu dicek di sini sama di lubang. Kalau total dari produksi itu sehari atau sebulan bisa mencapai berapa banyak? Kalau sebulan bisa sampai 3.000. 3.000 piece gitar bisa diproduksi di sini, luar biasa. Ya, seperti itu. Ini kalau yang di sini berarti yang udah Ini body yang udah siap diproses. Body yang siap diproses. Di list bending, di join neck. untuk marketplace sendiri kan kalau aku tahunya dia besar di marketplace nih mas JR Sanjaya. Itu bisa sampai jual berapa sih mas JR Sanjaya per bulan? Per bulan ya 2.000 sampai 2.500. 2.500 guys. Sebenarnya nih yang aku pengen dari JR Sanjaya mas, kenapa sih belum ngeluarin seri klasik mas? Karena kenapa? Iya nilon. Mungkin jadi saya juga punya cita-cita buat keluarin klasik. Pak kemarin kebentur sama ini ya, apa?
kapasitas produksi. Kapasitas Tapi produksi. agak dalam waktu dekat pasti kita bikin klasik. Saya udah punya template. Serius nih. Oh, ayo. Wah, Ditempil, guys, ditempil. Wah. Cuma masih tahap riset. Nah, ini kan nanti kita mau bikin neck yang kecil atau yang gede itu masih kita riset. Nanti mungkin butuh masukan dari teman-teman. Boleh? Mungkin saya boleh pegang? Boleh. Jadi pegang dulu lah. Ntar jadinya berkarakter. Kalau ngeluarin produk pasti kita riset dulu. Butuh berapa lama, Mas? Estimasi lah. Itu kayak kalau Mas Angga mungkin lebih paham ya. Kayak bikin lagu lah. Oh, Jadi benar, kadang benar. 1 jam jadi, kadang 3 bulan baru jadi kan. Kadang nggak jadi pun dibongkar lagi. jadi bongkar lagi, Mas. Iya. Oke, jadi untuk klasiknya itu udah ada prototipenya, tapi masih proses untuk riset karena JR Sanjaya katanya nggak mau bikin sesuatu yang nggak persempurna. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman kita ini baru di satu bagian. Yang paling menarik di sana adalah ada banner beberapa artis ibu kota ya. Jadi untuk workshop ini untuk JR Sanjaya itu ada beberapa tempat, Mas. Tadi aku lihat, Mas. Ada 3. Ada 3 tempat ya. Oke. Jadi ada beberapa spot, nanti kita akan lanjut ke tempat yang lain. Berarti di sini ada proses sanding, di sana pengamplasan, terus ada proses forming. Kalau untuk SDM sendiri nih, Mas, ada nggak tenaga-tenaga ahli itu yang mereka tuh memang training dulu ataukah mereka punya basic-basic sendiri? Oh, ini bekas orang ini, oh ini bekas orang itu, gimana? Jadi kalau sebagian besar di sini itu orang-orang yang mulai dari nol. Jadi kita training. Jadi lebih apa ya? Lebih fleksibel. Kalau orang belum kebentuk itu bentuknya lebih gampang. Jadi saya punya pengalaman di situ. Kalau orang-orang yang udah berpengalaman biasanya dia susah untuk diajak improve. Ya, soalnya kalau aku lihat nih dari tadi teman-teman tenaga kerja di sini rata-rata anak muda ya. Udah. Memang dicari yang anak-anak muda ya. Saya anak-anak muda seperti kita-kita ini. Makanya kenapa harus yang muda? Karena biar lebih gampang inovasinya. Betul. Masukannya lebih banyak, dia lebih tahu yang mana yang paling disukain anak-anak sekarang. Karena kan target JR Sanjaya adalah entry level kan. Iya, emang teman-teman yang baru belajar gitu ya, Mas ya. Betul. Oke, teman-teman, kita menuju tempat workshop selanjutnya ya. Ikutin terus workshop selanjutnya. Let's go. Teman-teman, Mas Didik ngeliatin ini bagian top ya, Mas ya? Termasuk yang dipakai yang seri Dream, teman-teman. Yang seri entry paling bawah ya. Jadi ini masih laminate, 3 laminasi, spruce ya. Oke, jadi 3 laminasi, spruce untuk bahan laminasinya. Jadi ini bahan yang kalian pakai nanti ke depannya. Kalau gue lihat sih grade-nya memang udah bukan grade biasa. Ini grade yang oke. Mungkin nggak kedengeran ya, tapi ini udah grade yang oke. Nah, sekarang kita udah pindah tempat lagi. Sekarang kita nih lanjut ke ruangan apa nih, Mas? Assembling. Nah, biar lebih enak assembling itu kayak apa aja, teman-teman. Langsung kita masuk aja, kita sambil tanya-tanya di dalam. Aja, Mas. Di ruangan assembling ini ada pengerjaan apa aja? Ada pemasangan spare part. Oke. Jadi misal kayak senar. Oh, ini berarti udah mendekati finishing nih berarti ya? Tadi sekitar berapa? 50-an orang tuh tenaga kerja ya? Itu berarti dibagi shift atau gimana, Mas? Iya sih, ada 2 shift di sini. Itu kan nanti buat mempertahankan kualitasnya harus Betul. Nah, jadi kan orang itu maksimal kerja itu sebenarnya 8 jam. Kalau udah over dari 8 jam itu dia udah produktivitasnya udah lain, fokusnya udah lain. Di bagian sini tuh ada bagian apa aja nih, Mas Didi? Ini pasang dryer. Ini pasang dryer di sebelah sana. Oke. Nah, ini senar, Senar. sana fret. Ini untuk pemasangan fret. Oh, oke. Ini pakai fret. Dan untuk bahan fretnya sendiri dia nikel ya. Nikel. Nikel baja. Semua nikel. Semua nikel ya. Udah oke. Oke, kita lanjut langsung ke CNC-nya. Nah, ini boleh dijelasin nggak, Mas? Iya. Di CNC ini pengerjaannya apa aja? Untuk apa? Kalau di sini itu buat body top, Top, terus headstock, desktop, terus fretboard juga. fretboard. Ah, Nah, ini aku menarik nih di sini nih, teman-teman. Ini yang di atas headstock itu ya, yang Iya. aku tanyain tadi punya karakter. Iya. Nah, ini ternyata bikinnya kayak gini ya, guys. Oh, Jadinya. nah jadinya kayak gini. Rapi banget. Termasuk logo, nama, laser semua ya, Mas ya. Iya. Nah,
Ini menurut aku terobosan baru juga ya di gitar lokal ya teman-teman ya. Gini juga mas, ini yang aku salut dari JR Sanjaya ya ini, Heeh. dia udah menggunakan teknologi-teknologi seperti ini. Oh, Udah benar-benar. didampingi, kerajinan tangan yang didampingi dengan teknologi CNC laser gini kan belum banyak orang pakai juga sebenarnya. Nah, itu Benar. salah satu yang aku salut dari JR Sanjaya tuh. Termasuk ini nih yang aku suka ya. Nah, potongan ininya Mas, Oke. itu beda banget ya. Jadi ada beberapa cutting di sini yang rapih banget ya. Iya, jadi udah nggak ada serat-serat kayunya lagi gitu loh Mas. Nah, ini kalian kan pernah sering nanya ke gua tentang kebersihan ya, kebersihan tata cara motong dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat sendiri di JR Sanjaya udah kelihatan banget ini rapih banget. Nah, tangan lu gini-gini aja nggak bakal kena tajam-tajam nggak ada. Bener-bener dipikirkan ya Mas Didi ya Iya, sampai betul, betul. dengan pemotongannya. Oke deh. Salah satu bukti improve kita gitu. Iya, salah satu Nanti bukti. kita akan lebih menggunakan teknologi lagi. Nah, ada satu hal lagi yang lebih, iya, yang lebih hal kecil sebetulnya ya, hal Iya. kecil yang menurutku terobosan. Nah, ini kan yang biasa kalian lihat di soundhole gitar ya, dia udah Stiker, pakai, biasanya ya. biasa kan pakai stiker, Kertas atau apa? dia udah pakai laser kayak gini. Ini kan aku lihat dari tadi teknologinya udah oke-oke nih mas. Itu mas Didi improve sendiri atau ada riset sendiri atau gimana mas? Alhamdulillah saya improve sendiri, riset sendiri, terus dibantu sama teman-teman. Jadi kayak bikin-bikin Iya. CNC seperti ini kita bikin sendiri, semua DIY. Ya, ya teman-teman ini adalah proses grafting ya. Jadi di laser semua logo, headstock, proses laseringnya di sini. Terus kalau yang ini alat apa nih mas? Ini press. Ini berarti ngepres apa? Ini Bracing, iya, back sama top. back sama top di press seperti Jadi ini. kan prosesnya seperti ini kan. Ini salah satu yang menarik lagi nih teman-teman. Kalau kalian udah ketemu ini mal untuk bracing, artinya apa? Bracingnya itu sudah punya pattern yang semua jenis itu sama. Jadi konsisten detailing. Karena dia udah ngemal. Nah hasil jadinya seperti ini. Ini kalau kalian lihat di pabrik-pabrik profesional gini-gini tuh ada loh. Mas Saiful, sudah berapa lama Ya, Mas? jadi kan setnya ini udah bending. Kita baru ngembangin alat Luar pressnya. biasa. Jadi inilah teman-teman yang menghasilkan gitar-gitar salah satunya dari tangan Mas Saiful ini. Nah, Yang inilah di-press- hasil yang jadinya. di-press dibuka. Jadi ini bagian dalamnya. Kalau gue pribadi plong, ini gue nggak tahu bahkan ini dalam skala industri ya. Kalau gue menilainya udah di skala pabrik besar ini seperti ini. Hasil-hasil seperti ini. Iya. Mas, ini prototype buat yang Nanti buat ini sih next level lagi. Oh, ini yang mau rilis guys. Jadi ini udah press, setnya udah press. Nah, sekarang yang ini adalah proses pembukaan press dari bracing. Jadi ini bracingnya aja di press kayak gini nih. Itu menandakan nanti hasilnya tuh pressannya rata dia dan konsisten. Ya, jadi ini dibuka. Nah, ini jignya. Jadi ini nanti kan semua bagian ini kan harus nempel ke bagian topnya ini. Supaya nanti resonannya juga nggak ada masalah dengan alat ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini proses pembentukan pembuatan bracing dari top bodinya. Sama dia yang tadi gue bilang, dia menggunakan jig-jig yang udah modern. Sama, bahkan untuk finishing catnya aja diukur katanya ya mas ya. Iya. Jadi nanti aku lihat ini ada timbangan-timbangan sama alat ukur ini apa Iya. nih mas? Ini viscosity. Jadi buat ngukur keenceran ya. Enceran dari Bahan spray. oh Iya, dari bahan spray. Jadi ada takarannya. Terus nanti di timer dia habis segini itu berapa detik. Nah, itu harus selalu seumpama 14 detik ya harus 14 detik terus. Nah, jadi kekentalannya itu stabil. biar hasil dari semua Iya, spray itu konsisten gitu ya. betul. Ini kalau yang ini jujur aku baru tahu. Oh gitu. Iya. Itu Ternyata sampai soalnya sedetail kalau itu ya. kalau buat finishing harus kayak gitu. Kalau enggak nanti enggak stabil. Dan kita udah sebagian besar pakai poliuretan. Jadi bukan melamid yang kan bahan finishing itu ada melamid, ada poliuretan PU. Nah, kalau melamid itu kan nyengat itu loh, yang baunya nyengat banget itu. Nah, itu udah standar pabrik sih. Yamaha aja pakai kayak gini sama. Jadi teman-teman sekarang tahu prosesnya sampai sedetail itu. Mungkin ini yang back dibuka Oh, ini pembukaan back. karena gitar kita itu ini ya entry level, jadi backnya masih 3 palang. Oh, Iya. 3 palang.
Tiga palang. Nanti kalau untuk yang next kita pakai 4 palang. 4 palang tuh yang berarti yang vertikal satu. Iya. Oke. Jadi ini teman-teman sama seperti yang proses top tadi, kalau yang tadi bagian atasnya, ini bracing bagian bawahnya dia. Jadi prosesnya itu ya sama seperti tadi, dia udah pakai alat Jadi press. kan di sini ada radius juga kan. Oh, Iya. Iya. Jadi stabil. Jadi lengkungannya akan sama semua. Ini kebanyakan pemula itu sering nanya, Mas. Oh, malah kayak Iya gini kan? cembung. Cembung gitar gitu kan. Padahal itu buat resonansi biar lebih bagus. Itu jawabannya, teman-teman. Selama ini kita ya kan, buat teman-teman yang pemula yang nggak tahu ya, kok ini belakangnya, backnya ya ternyata ya supaya resonansinya lebih baik. Ilmu lagi nih. setiap proses pembuatan dia menggunakan mal, menggunakan jig supaya hasilnya tetap konsisten kurang lebih seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Bahkan brit plat aja kita laser biar presisi. Oh, Jadi kan ini buat ini ya. Brit kan Di bawah nanti di bridge bawah, dia. di bawah brit kan ini. Jadi kan kalau pengukurannya nggak presisi, kadang kan dia lepas dari brit. Kalau asal-asalan lah maksudnya. Jadi kalau kayak gini kan nggak akan mungkin meleset. Nah, buat kalian yang nggak tahu, jadi posisinya tuh di sini nanti nih. Nah, itu. Nah, kayak gini dia bridge plate itu. Nah, jadi dia buat nahan supaya si bridge-nya itu nggak geser dan posisinya pas gitu loh, presisi. Gila, kalau ngomong soal presisi, gua sampai sini aja masih merinding coy tentang gitar lokal yang inovasinya makin gila sih menurut gua. Gue tuh kalau di ngomong gila gitu sama bini gue dimarahin loh. Jangan gila-gila. Kenapa? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, keren banget. Ini di ruang CNC guys. Berarti dari sini kita ke Ke spray ya. QC Spray. spray atau QC dulu. berarti ini yang sudah siap beredar, berarti endingnya di sini. Iya. Ya nanti tapi ini masih nanti dicek lagi pas itu pengemasan. Pengemasan. Nah, jadi biar itu ya. Di QC lagi lapisnya akhir. Biar berlapis lah. Ya. Ini kalau aku lihat di sana ada figur-figur. Oh, itu diambil sertifikat apa tuh? Itu hak cipta. Oh, karena di RTJ ini udah pastinya di haki ya. Iya udah. Oke. Berarti ini QC pertama dan ada QC kedua lagi. Jadi ya enaknya kita visit seperti workshop seperti ini, kita selalu menambah ilmu baru, sekaligus teman-teman jadi tahu proses pembuatan gitar tuh yang seperti apa sih di JR Sanjaya ini seperti apa. Makanya mudah-mudahan konten ini sangat membantu. Masuk nih teman-teman, nanti ke depannya tasnya seperti ini loh. Oh, ya, ini tasnya tebel nih, tebel yuk. Ini dari bahan parasut. Ini jadi setiap pembelian tipe-tipe, gua nggak tahu tipe apa, tapi didampingi atau dapat bonus tas seperti ini guys. Tebel guys. Tebel serius. Mungkin yang tadi belum in frame sama sekali, jadi Mas Didi itu owner satu, di atasnya Mas Didi ada Mas Imbayarna. Ini saya mau menyampaikan nih, ini Mas Muhammad Sagiri. Beliau bekerja untuk input output saat kita ada resi pengiriman. Buka kan? Les. Di bagian ini, bagian proses online shopnya di sini ya Mbak? Jadi ini benar-benar yang nge-arrange pengiriman dan lain-lain ya. Jadi nggak pernah ada yang ketukar barangnya atau salah kirim barang, nggak pernah ya. Nah, itu dari sini kita tahu nanti banyak kita ini ada kemarin ada Oke, ini jadi sudah aman semua ya. Jadi pelacakan dan lain-lain. Nah, jadi di sini aja kalian nggak mungkin ketukar barang kalian, walaupun tiap hari ini banyak pengeluaran, pembelian dan penjualan di sini itu aman. Jadi semuanya udah di-manage sama salah satu manajer untuk sosial medianya di sini. Jadi aman, nggak mungkin ketukar. JR Sanjaya ini secara penyebar luasan seluruh Indonesia hanya dikelola JR Sanjaya sendiri, atau Mas juga sebagai distributor ke toko-toko lain? Kalau distributor belum sih, Mas. Belum. Jadi kita masih sendiri. Jadi produksi sendiri ya, jualan sendiri, belum supply ke toko-toko di. Tapi tetap permintaan pasti banyak. Ada juga. Jadi teman-teman, kita masih di ruangan yang sama tapi ke bagian spray ya Mas ya. Ya, di spray dulu Nanti aja. pengecatan. Ini bagian pengecatan di sini guys. Ini ruangan yang lebih keras ini. Prepare spray.
Bahaya. Nah, di sini kalau kita lihat ke ruangan selanjutnya ada ini yang prepare sebelum dicat berarti ya Mas di sini. Iya, ya, Mas? betul. Jadi ini nanti ke tahap itu apa top coat. Ini kan udah warna. Oh, ini Tapi ada pewarnaan. juga yang belum warna kan itu. Oke. Kalau yang belum warna nanti diwarnain, baru nanti proses top coat. Jadi di sini ada tahap sebelum masuk cat lagi. Di sini kayak ngecat tapi bindingnya ikut kecat di cleaning dulu di sini. Nah, ini yang belum diwarnain nih guys. Ini yang belum diwarnain. Dan sebagian udah ada yang diwarnain. Jadi di bagian ini ada Nah, proses Terus pemasangan ada bridge ya. pengukuran, jadi jaraknya pasti. Jadi kan ini kan buat ini ya Mas. Buat ngemal ya, scale. scaling ya. Jadi dari nut ke ini ke side. Ya, dan Ya, jadi ada standarnya kan. Jadi ini buat malnya. jadi teman-teman si scaling ini fungsinya nanti supaya ngatur suaranya ini nggak false. Ya. Jadi benar-benar presisi di sini proses Ada. ngemal. Jadi untuk proses pemasangan bridge juga nggak asal-asalan, dia pakai ukuran gitu kurang lebih seperti itu ya. Mas? Wah, nanti kita cek kita buktikan ya. Kalau nggak intonasi nggak presisi jangan dibeli gitarnya. Ya, betul. Nah, itu dia tadi teman-teman. Mudah-mudahan kita udah berkeliling ke workshopnya JR Sanjaya buat jadi ilmu juga buat kita pribadi, buat teman-teman juga jadi tahu. Sebelumnya saya nih Mas mewakili My Guitar Adventure ke Mas Didi, terima kasih kita udah Sama-sama. diizinkan untuk ngeliput. Luar biasa, kita jadi tambah ilmu, jadi tambah experience tentang industri lokal tuh semakin judulnya tuh industri gitar lokal semakin ngeri. Ini pesan ya dari filosofi gitar pribadi. Mudah-mudahan ya harapan aku JR Sanjaya tetap konsisten. Tetap Pasti, konsisten dan bisa bertahan sampai penikmat-penikmat musik itu terus menikmati produk-produk lokal yang berkualitas. Mungkin dari harapannya aku itu, mungkin dari Angga ada yang mau disampaikan? Ya, JR Sanjaya legacy from Indonesia to dunia. Amin. 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 Gua udah nggak banyak berharap karena udah banyak banget gua lihat di sini. Gue cuma mau ngucapin terima kasih Mas Didi karena adik-adikku yang nonton videoku akan mendapatkan satu gitar yang udah proper banget buat belajar. Karena udah lihat semuanya tadi ya, aku selama ini cuma nge-review aja, gimana prosesnya nggak tahu. Wah, luar biasa, ribet bro. Sangar. Jadi kalau kamu beli gitar JR Sanjaya dapat harga segitu, aduh kebantu banget, bener. Terima kasih loh Mas, udah bikin gitar yang terbaik buat anak-anak ya. Mas Didi sendiri nih, mungkin ada pesan dan kesan tentang liputan kali ini My Guitar My Adventure atau pesan nih buat ke teman-teman followers atau penonton kita semua Mas, silahkan Mas. Semoga industri gitar lokal di Indonesia semakin bisa improve, produknya lebih baik lagi. Terus sama kayak tadi, jadi kita bisa jadi raja di negara kita sendiri, seperti memanfaatkan kayu-kayu kita yang sangat berlimpah. Jangan sampai sumber daya kayu kita itu diambil ke luar negeri. Jadikan produk jadi. Cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Sekali lagi kita pamit, My Guitar My Adventure sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk JR Sanjaya dan teman-teman. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu di lain kesempatan. My Guitar, My Guitar, My Adventure.